أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah Masjid Babu Salam yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk belajar berkaitan dengan agama Islam ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya dan memberikan keikhlasan kepada diri kita semuanya, dengan harapan apa yang kita kerjakan khususnya pada kesempatan kali ini menjadi amal kebaikan buat kita semuanya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ke-35, ini hadis yang ke-35. Temanya adalah ukhuwatun islamiyatun wa adabun ijtimaiyatun, persaudaraan di dalam Islam dan adab-adab bermasyarakat. Dan alhamdulillah kita kemarin sudah membaca hadis yang ke-35 ini. Kita ulangi kembali untuk hadis yang ke-35 ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala bai'i ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan. Al muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi salasa maratin. Bihasbi mri'in minasyarri an yahkira akhahul muslima. Kulul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Ya.
Kemarin kita sudah membaca yang larangan pertama apa? Tahasadu. Nggih. Jangan saling hasad. Hasad niku napa? Nggih, hasad. Ya, tidak suka melihat kebaikan ada pada orang lain atau menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain itu hilang dari orang tersebut. Kemudian larangan yang kedua, wala tabaghadun apa? Tabaghad. Nama Bapak dan Ibu, jangan saling membenci, nggih. Nomor 3, wala tadabaru. Napa niki? Ya, membelakangi singkur-singkuran apa no ya? Semisal niku wis nggih. Wala tadabaru ya. Ya, saling apa ya? Tidak mau melihat satu dengan yang lainnya pada saat bertemu dan sebagainya. Kemudian wala bai'i ba'dukum ala bai'i ba'din. Ya, tidak boleh menjual di atas ya penjualan orang lain. Berarti wonten pinten laranganipun dari hadis nomor 35 niki? Yang dari poin pertama 6 ya. Tidak boleh hasad, tidak boleh saling ya. Kemudian tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling memboikot, ya, singkur-singkuran, kemudian tidak boleh saling menjual di atas penjualan orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya semuanya ilatnya ya. Tujuannya adalah wa kunu ibadallahi ikhwanan. Tujuannya supaya kita semua umat muslim adalah bersaudara. Itu tujuannya ini kemauan, simpel ya. Tapi ternyata faktor-faktor yang membuat seorang muslim itu tidak bersaudara banyak, dan Rasulullah sudah menyebutkan di hadis yang ke-35 ini minimal ada 6 ya. Tujuannya ini kemauan, karena tadi yang disebutkan Rasulullah adalah sebab-sebab seorang muslim pasti bercerai-berai, bertengkar ya, tidak akur dan sebagainya. La yadlimuhu, kemudian dilanjutkan lagi, jangan ya mendoliminya. Wala yakhdiluhu, jangan menelantarkannya. Wala yakdibuhu, jangan mendustainya. Wala yahkiruhu, jangan menghinanya. Masya Allah ya. Tidak boleh mendoliminya, tidak boleh menelantarkan, tidak boleh mendustakan, tidak boleh menghina. Kemudian Rasulullah langsung menunjuk at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di hati, nunjuk nih. Saking pentingnya itu beliau memberi isyarat wa yusiru ila sadrihi salasa maratin, menunjuk at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna sebanyak 3 kali ya. Dan seseorang dikatakan telah berbuat buruk bihasbi mri'in minasyarr, tatkala seseorang itu sudah menghina muslim yang lainnya ya. Bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslimah ya. Seseorang itu sudah dihitung telah berbuat keburukan, salah satunya adalah menghina saudaranya muslim yang lainnya. Kulul muslim alal muslim haramun, setiap muslim atas muslim yang lainnya haram. Apanya? Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Masya Allah ya. Hadisipun sangat pas untuk kita renungi, dan semoga kita bisa mengambil faedah apa yang ditulis oleh penulis kitab ini, sehingga kita bisa mendapatkan pahala dengan apa yang sudah kita pelajari. Kita nggak ambil Bang ya. Ya. Tapi ini kadang berat ya untuk mengamalkannya. Karena apa? Setan tidak akan mungkin melepaskan kita untuk berbuat kebaikan, apalagi sesama muslim itu bersaudara. Pasti terkadang tidak sengaja kita mungkin melihat teman kita ya muncul hasad. Biasanya yang hasad itu adalah seprofesi. Gimana Bapak?
nggih, ustaz sama ustaz, nggih, tukang bengkel sama bengkel, nggih. Mboten enten tukang sampah hasad dengan dokter jarang nggih. Jarang loh mboten. Tukang sampah nggih. Nggih. Kata-katanya adalah seprofesi nggih. Selevel kan nggih. Karena ini adalah kelakuannya setan nggih, supaya ya terjadi permusuhan di antara orang-orang tersebut. Kita baca hadis, faedah hadis yang kemarin ya. Tahrimul hasad. Ya kemarin faedahnya hasad niku haram hukumnya. Ya, menginginkan hilangnya kebaikan dari saudara kita yang sudah Allah takdirkan. Karena apa? Secara tidak langsung adalah menggugat apa yang sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, menggugat. Udah ditetapkan antara ya, warung ini rame, warung sepi ya. Terus warung B-nya hasad, ya apa carane warung A ini sepi. Dan kemarin saya diceritain Bapak, tidak sengaja itu ngobrol sama penjual martabak nih ya. Martabak nih loh Pak, kali tukang nasi goreng itu sihir mainnya Pak. Martabak, tukang martabak sama penjual nasi goreng itu mainnya sihir. Katanya niku apa? Napa masalahnya karena rebutan tempat untuk jualan. Sama-sama di deretan. Ini nasi goreng, ini tahu petis, ini martabak pojokan ya. Nah, tukang nasi goreng ini ceritanya ini ya, pengen menempati tempat yang jualan martabak tadi. Iya, mau jualan di situ. Karena tidak mendapatkannya, akhirnya mainnya adalah katanya sihir. Diceritain karena ya tukang martabaknya ceritanya itu sakit kalau jam 3 sore sampai jam 3 malam itu katanya sakit badannya semuanya dan sebagainya. Katanya ya seperti itu ya. Ternyata masih ada gitu loh Pak ya. Ternyata masih ada orang yang main seperti itu. Padahal masalahnya besar apa buatan menurut kita? Masalahnya sebenarnya tidak besar kan ya, hanya ya pengen tempat jualan. Padahal sudah dikasih tempat, tapi karena saking irinya hasadnya supaya mendapatkan tempat tadi, mainnya seperti itu. Akhirnya yang martabak tidak betah, akhirnya pindah ke tempat yang lainnya. Dan qadarullah nasi goreng pun tidak dikasih tempat untuk jualan di tempatnya martabak tadi. Seperti itu ya, hasadnya sudah berjalan, sihirnya sudah berjalan, tapi Allah mentakdirkan dia tidak bisa pindah tempat untuk jualan yang sesuai dengan keinginan tadi. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh-contoh yang ya berada di masyarakat kita. Ternyata masih ada ya seorang muslim yang terkadang karena masalah sepele menurut kita, tapi mereka rela mengorbankan ya untuk melakukan tindakan yang dosanya cukup besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi hasad wonten Pak, sing hasad mendapatkan pahala. Kapan itu? Pripun? Hasad bisa menjadi nilai baik buat kita. Ilmu, nggih, ilmu sekali apa? Harta yang dinafkahkan. Atau ada orang hasad dengan orang lain, dia mengakui orang itu mempunyai keutamaan dan keutamaan orang yang dihasati itu diceritakan kepada orang lain. Artinya ini orangnya baik, ya, orangnya lebih alim dari saya. Padahal sebenarnya dia juga pengen alim, tapi dia ceritakan keutamaan orang lain tersebut. Itu insya Allah bisa menjadi pahala buat mereka yang melakukan hal seperti itu. Karena beberapa hasad ya tidak jatuh ke dalam dosa menurut sebagian ulama. Tapi sebagian besar hasad yang terjadi yang menimbulkan dosa adalah hasad yang tidak baik tadi, ya, yang menginginkan hilangnya kebaikan yang ada pada orang lain, ya. Itu menjadi sebuah dosa tersendiri bagi pelaku hasad tersebut.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menutup pintu hasad ini. Karena apa Bapak sekalian? Karena seorang beriman itu tidak sampai keimanan sempurna sampai dia mencintai saudaranya sendiri. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, ya, wala tu'minuna hatta tahabbu. Ya. Afala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabu absu salam bainakum. Ya. Tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman dengan sempurna sampai kalian mencintai, saling mencintai. Dan apakah kamu mau aku tunjukkan sebuah amalan yang apabila kalian kerjakan saling mencintai, yaitu apa? Menyebarkan salam. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang tadi hadis 35 adalah langkah untuk membentengi kita terjadi perselisihan, dan Rasulullah sudah banyak memberikan solusi. Di antaranya adalah yang mudah dikerjakan adalah menyebarkan salam. Ya. Kemudian ini ada beberapa perkataan ulama ya tentang bahayanya hasad. Contohnya di sini dari sahabat Muawiyah. Ia berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, tolong singkirkan dengki hasad itu, sebab ia justru nampak nyata pada dirimu sebelum nyata pada musuhmu." Artinya kalau orang sudah memiliki sifat hasad itu sebenarnya sudah nampak dulu ya, sebelum hal itu nampak pada musuhnya. Kelihatan dari apa kira-kira? Dari perilakunya kelihatan apa buatan? Kelihatan ya. Kadang dari sorot matanya ya, atau dari ya gerak tubuhnya dan sebagainya sangat kelihatan. Makanya Muawiyah menjelaskan kepada anaknya supaya tidak hasad, karena sudah kelihatan dulu pada orang pelaku hasad sebelum nampak pada orang yang dihasati tadi. Kemudian sahabat Ali ya berkata, orang yang hasad tak bakalan merasa tentram, orang yang cepat bosan tak bakal menemukan persaudaraan, dan orang yang bermoral buruk tak ada yang mencintai. Ini Hasan ya, sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian Muawiyah juga menjelaskan, semua manusia aku bisa mencari kerelaannya kecuali orang yang dengki, sebab tak ada yang bisa menjadikannya rela selain jika nikmat itu telah menghilang. Masya Allah, benar, orang yang hasad tidak akan rela sampai kenikmatannya yang dihasad itu hilang. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi dari sifat hasad ini supaya tidak terjadi pada diri kita. Pada diri kita. Dan bagi ibu-ibu ya, barangkali sudah merasakan hasad ini, segera minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ya menghilangkannya. Karena ada Bapak Ibu, sudah saya ceritakan ya. Ada jamaah lama di sebuah masjid, sudah dekat dengan ustadz, itu tidak ingin jamaahnya banyak pada masjid itu. Dadanya terasa sumpek pada saat jamaahnya itu banyak datang ke masjid itu. Ini nyata ya, wonten. Karena dia merasa sudah nyaman, sudah dekat dengan ustadznya, kok ada jamaah yang lain dan semakin banyak datang ke masjid itu gitu. Nah, ya, ada itu. Ya. Ini seorang ibu-ibu ya. Pokoknya dia bercerita, saya sebenarnya tidak suka kalau semakin banyak jamaah yang datang ke masjid ini gitu. Iya. Ini kan bahaya ya. Padahal semakin banyak semakin baik, tapi dia merasa sudah nyaman, sudah dekat dengan mungkin pengurus masjid itu, kok tiba-tiba ada jamaah yang lainnya semakin banyak. Ya, terkadang dia bisa ngobrol dengan ustadznya, ustadznya sekarang terkurangi atau perannya sekarang terkurangi dan sebagainya, semakin ya terkadang timbul
ya, tidak sukanya atau hasad supaya tidak datang jamaah banyak datang ke masjid itu. Ini wakil insyaallah ya. Orangnya sendiri cerita ya. Ya ibu-ibu, kalau ini ya semakin banyak insyaallah semakin baik dan kita bisa menyambutnya dengan persaudaraan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin Najas tahu ya? Sampun ya, Najas sudah menambahkan ya apa? Harga ya, supaya orang itu tidak membelinya. Kemudian tabaghadu sampun, tadaburi sampun ya, saling membelakangi, memboikot dan sebagainya. Ini tidak membolehkan ya. Makanya kalau kemarin berapa hari kita diperbolehkan untuk berpikir pada saat kita bermasalah dengan saudara kita? 3 hari ya. 3 hari sudah cukup untuk berpikir jernih berkaitan dengan persaudaraan kita. Makanya boten sekecap pokoknya tiang ingkang kalau pun melampaui Mas Ali ya, tidak enak orang yang ada permusuhan dengan orang lain itu. Kemudian faedah nomor pinten sakmenika? Nomor 9 ya. Faedah nomor 9. Isbatul ukhuwati bainal muslimina. Hadis menika Bapak Ibu sekalian, hadis yang ke-35 ini adalah hadis yang menunjukkan tetapnya atau kuatnya tentang persaudaraan di antara kaum muslimin. Larangan ada 6 tadi ya, tahasadu, tabaghadu, tadabur dan sebagainya. Tujuannya adalah ya, kunu ibadallah ikhwanan, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Makanya menetapkan bahwa sesama muslim adalah bersaudara. Makanya Bapak Ibu sekalian, terkadang kita yang mungkin ya bagi kita ya yang ngaji di awal-awal itu melihat saudara kita yang baru ngaji kok nggak sesuai dengan keinginan kita, terkadang juga ada rasa kok gini orang-orang baru, jamaah baru sekalian ini ya. Padahal kemarin saya ya, kalau kita semakin melihat dan belajar ilmu agama, insya Allah kita akan semakin bijak bagaimana kita menyikapi perbedaan yang ada di masyarakat kita. Nanti kita bisa berpikir apakah yang dilakukan saudara kita itu masalah ijtihadiyah atau khilafiyah. Ijtihadiyahnya yang sudah ada pada zaman terdahulu atau belum, khilafnya khilaf yang qawi atau dhaif dan sebagainya. Makanya kita harus banyak belajar nih. Kesannya kenapa? Tidak mudah menyalahkan orang lain atau menganggap saudara kita ini kok salahnya begini gitu ya, atau dan sebagainya. Makanya ini tujuannya apa? Menjaga ukhuwah Islamiyah ini. Isbatul ukhuwah bainal muslimina. Faedah nomor 11. Faedah nomor 10. An-dzulmal muslimi yunafi sidqal ukhuwatil islamiyah. Sesungguhnya berbuat dolim kepada seorang muslim itu akan menghilangkan kebenaran ukhuwah Islamiyah. Leres nama buatan. Kalau orang yang awalnya damai satu dengan yang lainnya, kok tiba-tiba ada salah satu yang berbuat dolim kepada yang lainnya, kira-kira persaudaranya semakin kuat atau buatan? Semakin renggang. Contohnya teman saya yang di Jakarta, yang kontraktor itu Bapak Ibu sekalian, ini cerita saja ya. Kalau kerjasama dengan ikhwan itu tidak enak karena nggak jelas, kadang itu bulet ya. Akhirnya kalau ada masalah uang yang awalnya itu bersaudara, tapi kalau sudah timbul uang saling merugikan itu akhirnya iya persaudaranya bisa pecah. Dibandingkan pada saat dia kerjasama dengan Cina,
Kalau dengan Cina karena beliau ya, itu tengkarnya di ruang meeting saja gitu loh. Barbar, maksudnya selesai. Setelah itu tidak ada masalah. Ya. Tapi terkadang kalau dengan Muslim yang lain, ya, saudara atau apa Muslim itu masih panjang urusannya, nggak selesai. Semakin apa? Persaudaraannya semakin renggang. Ya. Kan kita mendingan adu di tempat itu selesai sudah, ya. Ketimbang kita banyak masalah ngomong terus nggak selesai. Ya seperti yang terjadi di Indonesia ini, ya. Masalah panjang nggak selesai. Ya. Makanya Bapak dan sekalian, kalau kita berbuat dolim kepada Muslim yang lainnya itu bisa menghilangkan ukhuwah Islamiyah. Ya. Makanya kita mendingan mengalah saja. Kersane apa? Ukhuwah Islamiyah terjaga. Wis nglendoh. Kalau tiang Jawa ini apa? Nglendeh wis. Nglendeh niku napa? Nglendeh itu ya wis ngalahi ngoten nggih. Ngalahi wis ya wis ngalahi lah ngoten nggih, gampang ngalahi. Wis ya apa wis ben apik persaudaraanipun nggih. Walaupun kita terasa sakit, ya apa ya sudah, nglendeh mawon wis nggih. Nglendeh ya merasa wis ketimbang nanti urusannya panjang, wis nglendeh saja nggih, ngalahi saja supaya napa? Persaudaraannya terjaga. Faedah nomor 11. Anna tarka nusratil muslimi mimma yunafil ukhuwati. Sesungguhnya meninggalkan menolong muslim yang lainnya adalah di antara hal-hal yang bisa menghilangkan ukhuwah. Makanya ada hadis tahabu, ya. Saling memberi hadiah maka saling mencintai. Makanya kalau seorang jenengan lah, ya, nak ditolong tetangga seneng nama buatan. Persaudaranya semakin kuat nama buatan. Kuat. Coba kalau kita ada musibah, tetangga kita cuek semua, kita kira-kira di otak kita nama pikirannya Bapak dan Saudara. Tetangga ini semua cuek, nggak ada yang mau menolong. Secara otomatis minimal mengurangi persaudaraan di antara sesama muslim tadi. Makanya di sini penulis menjelaskan anna tarka nusratil muslimi mimma yunafil ukhuwah. Sesungguhnya meninggalkan menolong muslim yang lainnya adalah di antara sebab hilangnya ukhuwah Islamiyah. Ya, di antara sebab hilangnya ukhuwah Islamiyah. Makanya Rasulullah sangat menganjurkan untuk menolong saudara yang lainnya. Contohnya kalau kita masak, kalau saya itu masak kadang juga sungkan, apalagi masak daging, kikil niku ambune kan mulung-mulung, niku nak boten dibagi kalau tetangga juga, tetangga dapat baunya boten sekecong, tapi makanya wajib deh contohnya ini, kalau kita minimal dibagi daging atau masakan tadi kan minimal mengurangi prasangka buruk tetangga kita tadi. Itu tujuannya apa? Supaya ukhuwah Islamnya tetap terjaga. Kemarin waktu santri nyate di rumah, setiap rumah itu kemasukan asapnya. Kalau kita tidak bagi, kasihkan beberapa tetangga sate juga kepikiran ini asap petok masuk ke rumah, mulek-mulek tapi sate ini tidak masuk, ya makanya kita harus tahu dirinya ngasih sate ke tetangga-tetangga. Tujuannya apa? Supaya tidak ada prasangka buruk di antara mereka. Makanya an-nadar kanusratil muslimi mimma yunafil ukhuwah, meninggalkan menolong muslim yang lainnya di antara sebab hilangnya ukhuwah Islamiyah. Ya. Contohnya apa? Kata nggih. Contohnya mungkin ada orang kaya, terus datang tetangga yang membutuhkan, tapi mau minjem uang misal seperti itu, akhirnya tetangga yang kaya tadi tidak mau
minjemkan. Terkadang itu ada perasaan orang yang mau meminjam tadi adalah, oh ini tetangga tadi duitnya akeh loh, ya, tapi tidak mau menolong. Minimal ada seperti itu, ya. Makanya itu hal-hal yang bisa menghilangkan ukhuwah Islamiyah. Tapi itu sebagaimana pertimbangan masing-masing untuk melakukannya. Dan masih banyak lagi, ya. Anatarkanu suratil muslimi mimma yunafil ukhuwah. Meninggalkan menolong saudara muslim adalah sebab diantara hilangnya ukhuwah Islamiyah. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang terzalimi. Contohnya apa? Menolong saudara yang berbuat zalim seperti apa, Bapak dan sekalian? Dengan cara ya mencegahnya, menasihatinya, ya. Kalau yang dizalimi adalah menolongnya, membantunya. Contohnya ada dua teman, ya. Ada dua teman yang bersaudara. Kemudian ini tidak sengaja berbuat kezaliman atau mau memukul temannya yang tadi, yang B misalnya. Kalau kita melihat ini adalah si pembuat kezaliman, yang ini yang mau dizalimi, maka kita adalah menolong yang berbuat zalim tadi dengan mencegahnya supaya tidak berbuat zalim. Kemudian kita juga bisa menolong yang dizalimi dengan menolongnya apabila sudah dizalimi, misalnya ada luka dan sebagainya, ya. Itu makanya dari sini unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang terzalimi. Misalnya ibu-ibu kumpul, ya. Awalnya ngomongnya atau ngobrolnya biasa saja. Qadarullah saking lamanya, mungkin 1 jam, 2 jam, yang awalnya ngomongnya biasa saja bisa kemana-mana, ya kan? Bisa ke nyerempet keluarga, nyerempet apa. Tapi tiba-tiba kita mendengar seperti itu, ya. Makanya kalau kita mau menolong orang yang berbuat ghibah tadi gimana, Bapak? Dengan mencegahnya, menasihatinya, Bu, kalau bisa tidak seperti itu, ya. Atau ya mengalihkan pembicaraan ke yang lainnya, ya. Kemudian kalau ada orang yang secara tidak langsung kok tadi orangnya yang dighibahi mendengar, ya kita mungkin nanti atau besok kita datang ke rumahnya, kita tenangkan supaya tidak berlanjut panjang dan sebagainya, ya. Unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang terzalimi. Faedah nomor 12, Bapak dan sekalian. Anna min dawa'i tarkil kadibi riayatal ukhuwatil islamiyati. Sesungguhnya bentuk penjagaan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, ya, kaum muslimin adalah meninggalkan kedustaan. Ya, meninggalkan kedustaan. Itu adalah faktor-faktor apabila orang berbuat dusta, faktor-faktor alamat ukhuwah Islamiyah itu bisa retak, bisa hancur. Ini apa buatan? Ya, yang awalnya baik-baik saja, kemudian ya saling percaya, A dengan B percaya baik-baik, kemudian sering pergi kemana-mana, tiba-tiba si A ini berbuat dusta dengan si B. Tentu yang persaudaraan lama sudah dibangun bisa retak, bisa pecah, bisa rusak. Gara-gara apa? Gara-gara dusta yang dilakukan oleh salah satu orang tersebut. Makanya anna min dawa'i tarkil kadibi riayatal ukhuwah al-islamiyah. Sesungguhnya salah satu bentuk penjagaan persaudaraan sesama muslim
adalah meninggalkan perbuatan dusta. Perbuatan dusta. Mendusta ini ya, salah satu bentuk amalan yang bisa memecah belah umat manusia. Di Aceh dulu sistemnya apa namanya? Senang horgonja dulu. Kalau umat Islam itu kan kuat nggih. Salah satunya apa? Dibuat berita dengan memecah belah umat ya. Dan itu banyak dilakukan oleh musuh-musuh Islam ya, dengan berdusta. Faedah nomor 13. Anna min haqqil muslimi 'alal muslimi alla yahkiruhu. Sesungguhnya bentuk hak seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah tidak menghinanya. Tidak menghinanya ya, itu hak seorang muslim, kan nanti bisa mencederai kehormatan orang yang dihinai tadi. Kan kalau kita menghina itu kan mengangkat kebaikan atau keburukan. Kalau kita menghina orang lain, biasanya yang kita ungkit-ungkit keburukannya atau kebaikannya? Keburukannya. Berarti bisa, kalau keburukan seseorang sudah kita ungkit-ungkit, berarti kehormatannya juga iya berkurang atau tercoreng. Sehingga kita yang awalnya, misalnya Pak Heri cerita ada orang A, orangnya gini ya, sering dusta, sering ini Pak cerita ke saya, yang saya sebelumnya baik-baik saja dengan si A tadi yang diceritain Pak Heri, yang setelah mendengar itu otomatis secara tidak langsung adalah menganggap orang ini kok seperti ini gitu ya, sangat bahaya sekali ya, secara tidak langsung adalah mengurangi kehormatan orang lain. Makanya di sini anna min haqqil muslimi 'alal muslim alla yahkiruhu ya, sesungguhnya di antara hak muslim atas muslim yang lainnya adalah tidak boleh menghina sama muslim, tidak boleh menghina ya. Tapi ini berat Bapak Nafsinan ya. Makanya hasad tadi kadang timbulnya apa? Menghina ya. Contohnya kadang di lembaga pendidikan demikian juga ya. Ada lembaga pendidikan maju, kemudian lembaga ini pengen maju juga, akhirnya yang diingat-ingat apa? Yang diceritakan kelemahannya, keburukan itu lembaga itu loh, ini itu ya, atau tidak baik ini pelajaran ini, ustadzahnya kadang nggak sunah semuanya dan sebagainya, karena seperti itu ya. Ini hanya di lembaga pendidikan, dan itu bisa terjadi di mana-mana karena hasad tadi akhirnya saling menghina di antara sama saudara ya. Ana min haqqil muslim ya 'alal muslimi alla yahkiruhu. Padahal kita dilarang untuk menghina orang lain. Makanya Bapak Ibu sekalian, rahasia usia 40 tahun ke atas untuk bahagia apa? Rasanya apa Bapak sekalian? Sering tutup mata dengan kesalahan orang lain. Niku resep salah satu bahagia untuk kita. Artinya tutup mata ini apa? Artinya kalau orang lain berbuat salah, seakan-akan kita tidak melihatnya. Ya kan? Kalau kita masih suka ngulik-ngulik kesalahan orang lain, masih mencari-cari kesalahan orang lain, tentu hati kita jauh dari kebahagiaan ya. Karena yang muncul adalah pengen merendahkannya, pengen menceritakan pada orang lain dan sebagainya. Maka ulama menjelaskan salah satu resepnya untuk bahagia di usia senja adalah taghaful, mudah memaafkan dan tidak suka melihat kesalahan orang lain. Insya Allah itu salah satu tips untuk bahagia di usia senja.
Sampun ada Dini. Dereng? Faedah nomor, lanjut lagi ya. Faedah nomor pinten? 14. Faedah nomor 14, wujubus sidqi wa tanasuri wa tawadhu'i. Hadis yang ke-35 ini Bapak Ibu sekalian menjelaskan wajibnya kita berbuat jujur. Ya, karena apa? Lawannya jujur adalah kadzib. Orang yang berdusta pasti akan menghilangkan persaudaraan. Makanya hadis yang ke-35 ini menunjukkan wujubus sidqi, wajibnya berbuat jujur. Wa tanasuri, dan wajibnya saling tolong menolong. Wa tawadhu'i, dan wajibnya tawadhu, saling tawadhu. Ngelendeh tadi nggih. Enggak sombong ya. Ya sudah apa ya? Suka mengalah dan sebagainya. Wa tahrimu dzulmi bainal muslimina, dan haramnya berbuat dolim di antara kaum muslimin. Larangan berbuat dolim di antara kaum muslimin. Makanya Bapak Ibu sekalian, hadis yang ke-36 ini ya, 35 sangat menganjurkan kita untuk berbuat jujur. Makanya jujur sekarang salah satu hal yang sulit kita dapatkan di antara kaum muslimin sendiri ya. Banyak orang yang berdusta. Wa tanasuri, dan saling tolong menolong. Demikian juga orang yang persaudaranya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sekarang juga jarang didapatkan. Terkadang orang tolong menolong ini karena ada pamrihnya di belakangnya. Ya. Orangnya suka menolong ini, ternyata di belakangnya ada sesuatu yang diinginkan dari orang yang ditolong tersebut. Ya, orangnya suka menolong ini karena sesuatu. Ya, makanya kita berusaha suka tolong menolong karena Allah Subhanahu Wa Taala. Entah nanti saat kita disanjung juga tidak tersanjung. Ya, pada saat kita diejek dengan perbuatan kita juga tidak jatuh atau terhina atau merasa terhina dan sebagainya. Makanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tawadhu'i, ya, dan tawadhu, tidak sombong dan sebagainya. Sehingga kita bisa menerapkan tadi meninggalkan hasad, meninggalkan boikot antar saudara kita dan sebagainya. Salah satu faktornya adalah karena kita memiliki sifat tawadhu tadi, ya. Rendah, ya, merasa rendah di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan wa tahrimu dzulmi bainal muslim, dan meninggalkan berbuat dolim di antara kaum muslimin. Berbuat dolim salah satunya nama Bapak. Itu yang sebagaimana faedah nomor 13 tadi, yaitu menghina orang lain. Menghina orang lain. Wa tahrimu dzulmi bainal muslimin. Ya, larangan berbuat dolim, misalnya dengan menghina orang yang ada di sekitar kita, mungkin karena wajahnya, karena baju yang dipakainya, karena rumahnya, karena hartanya, karena anaknya, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi sebab orang tersebut melakukan penghinaan kepada orang lain. Ya. Faedah nomor 15.
Anna asrat taqwa wa hiqataha fi qalbi. Sesungguhnya ya, takwa itu letaknya di hati. Takwa itu letaknya di hati. Wa ma yadharu 'alal jawarihi min ta'atillahi, dan apa-apa yang nampak dari amalan anggota badan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, asarun laha, itu sebagai bukti dari ketakwaan tadi. Sebagai asar. Okay. Sebagai bekasnya dari takwa tadi. Artinya kalau kita orang yang takwa, berarti bekasnya dari amalan anggota itu semakin banyak. Kita ngaku takwa tapi tidak mau sholat, kan gak relevan ya. Kita mengaku orang yang bertakwa tapi tidak suka sedekah. Kita mengaku takwa tapi tidak suka berbuat baik. Itu berarti tidak relevan. Makanya kalau hati kita bertakwa dengan ketakwaan yang benar, maka asarnya ada, bekasnya itu ada pada amalan anggota badan. Mungkin dari perkataannya, dari amalan ibadahnya, baik itu kepada Allah atau kepada sesama manusia. Itu menunjukkan asarnya ada, katanya. Berarti insya Allah orangnya benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang takwa ngaku ya, bertakwa, tapi terkadang masih suka melecehkan orang lain, menghina orang lain, ya, mengolok-olok orang lain. Berarti kan tidak relevan ya. Ngakanya takwa, tapi kok berbeda amalan anggota badannya. Ya. Takwa adalah apa? Mengerjakan amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan anna aslat taqwa wa haqiqataha fi qalbi. Sesungguhnya takwa itu letaknya di hati, dan apa yang muncul, yang terlihat dari amalan anggota badan, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bekas atau tanda bagi ketakwaan tadi. Wa far'un anha, dan cabang dari ketakwaan tadi. Wa yashhadu li hada qauluhu Allah Subhanahu wa taala, dan buktinya dan syahidnya adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk dari takwanya hati. Artinya orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan, baik kepada Allah, kepada sesama manusia. Berarti itu menunjukkan takwa seseorang tersebut. Ya. Berarti kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mengaku orang yang bertakwa, kita berusaha apa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang menuju ke arah takwa tadi. Ya. Berarti harus ada perubahan. Ya, semakin kita mengenal Allah, semakin kita lama mengaji, semoga Allah mudahkan kita banyak berbuat kebaikan, karena semoga itu sebagai bentuk takwa yang di hati kita semakin kuat. Jangan sebaliknya, kita sudah lama mengaji, sudah sering ya bergaul dengan kaum muslimin dan sebagainya, kita mengaku bertakwa, tapi amalan kita berbanding terbalik dengan apa yang kita omongkan kalau kita orang yang bertakwa. Sangat dipahami ya. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, ya. Dan demikian orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu adalah bukti ketakwaan hati mereka. Faedah terakhir, anna min taqwallahi al-qiyama bihaqqil muslimi 'alal muslimi fi'lan wa tarkan. Sesungguhnya ya, di antara bentuk takwanya seseorang pada Allah Subhanahu wa taala adalah
menegakkan haknya seorang muslim di atas muslim yang lainnya. Anna min taqwallahi al-qiyama bihaqqil muslimi 'alal muslimi. Sesungguhnya menegakkan haknya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan apa? Contohnya kita tidak melakukan dusta, tidak berbohong, tidak menyakitinya, tidak menghinanya dan sebagainya. Berarti secara tidak langsung itu menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa takwa letaknya di hati. Berarti kalau kita semakin takwanya meningkat, amalan anggota badannya juga semakin baik, semakin baik. Baik itu lisan kita, anggota badan yang lainnya, dan hati kita semakin baik. Karena itu adalah salah satu indikasi ketakwaan seseorang itu semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hadis yang pertama dulu tentang ikhlas, seseorang yang beramal tidak karena Allah Subhanahu wa taala pasti suatu saat akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amalan tadi. Minimal kelihatan kebobrokannya dengan amal yang dilakukannya tadi. Makanya Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa kita pelajari bersama-sama berkaitan dengan hadis yang ke-35 ini. Dan poin yang besar dari pelajaran malam hari ini adalah tentang persaudaraan dengan saudara yang lainnya, dan kita dilarang untuk memecah belah persaudaraan ini dengan sesuatu perbuatan, baik itu dengan menghinanya, berbuat dusta, dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk bisa mengambil poin-poin yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang apa kita pelajari mendapatkan keridhaannya sehingga kita bisa mengamalkannya, mengambil yang baik, dan kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya pada Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dihisab pada saat yaumul qiyamah, dan kita semua bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kalau ada kurangnya itu dari kami pribadi, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد